Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan untuk kali ini tentang panduan visitasi dan verifikasi lapangan bagi madrasah calon penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi atau BKPA tahun anggaran 2023 ini untuk Bapak Ibu yang beruntung ya mendapatkan bantuan akan mendapatkan BKPA yang sudah upload kesediaan untuk menerima bantuan di portal BOS. Langkah selanjutnya adalah akan dilakukan visitasi untuk memastikan bahwa madrasah Bapak Ibu memang benar-benar layak untuk menerima bantuan ya. Lalu bagaimana teknis untuk pelaksanaannya kita akan bahas di sini ya Bapak Ibu rekan-rekan yang akan menerima. Ini berdasarkan panduan. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja kita langsung ke intinya Bapak Ibu. Panduan ini latar belakang kita lewati ya ini. Kemudian tujuan visitasi dan verifikasi lapangan, memperoleh hasil EDM yang sesuai dengan fakta di lapangan, memperoleh data profil madrasah yang sesuai dengan fakta lapangan, membantu madrasah dalam menyusun rencana pemanfaatan dana bantuan kinerja dan bantuan afirmasi yang didasarkan pada hasil EDM dan RKAM tahun berjalan. Ini tujuannya. Kemudian ini siapa yang akan melakukan visitasi Bapak Ibu dan verifikasi, ini petugasnya ya. Ada bisa TIN, TIP atau TIK, direkomendasikan oleh DPCU atau Disdit atau DCU. Nah, ini kita lewati saja ini untuk rekan-rekan visitator ya. Nah, kita langsung ke sasaran ya. Sasaran visitasi dan verifikasi lapangan. Satu, sasaran adalah madrasah yang masuk dalam daftar pendek nominasi sementara madrasah atau DPNSM yang ditetapkan oleh PPK, PMU, RIP, MUKR ya. Jadi bagi Bapak Ibu ini sasarannya yang di portal BOS-nya ada notifikasi untuk menerima dana BKPA ya, dan sudah upload kesediaannya, maka akan menjadi sasaran. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, petugas visitasi akan menemui kepala madrasah, perwakilan guru, bendahara madrasah, operator, dan perwakilan komite madrasah. Jadi, nanti rekan visitator akan menemui kepala, perwakilan guru, bendahara, operator, dan komite. Ini jika ditanya siapa yang harus hadir, maka ini jawabannya ya Bapak Ibu. Kemudian waktu visitasi. Kegiatan visitasi madrasah dilaksanakan pada hari dan jam kerja, ya, hari kerja dan jam kerja. Kegiatan dilaksanakan hanya dalam kurun waktu yang dijadwalkan, ya, jadi sesuai jadwal. Bapak Ibu kita akan lihat kapan waktunya ya. Ini selanjutnya untuk setiap harinya hanya satu madrasah sasaran hanya bisa divisitasi oleh satu orang petugas visitasi. Jadi satu orang petugas itu bisa memvisitasi hanya pada satu madrasah ya, tidak boleh satu hari itu visitasi dua madrasah, satu hari satu intinya. Nah ini untuk terkait waktu Bapak Ibu, detail jadwal terkait pelaksanaan visitasi sebagai berikut. Ini yang penting. Yang A, pendaftaran petugas visitasi dari PCU 16 September, ini batas akhirnya. Kemudian SK petugas visitasi dari PMU 18 September. Kemudian BIMTEK petugas visitasi via daring untuk semua petugas visitasi ini 18 September. Nah ini pelaksanaan visitasinya Bapak Ibu, yaitu dalam rentang waktu 19 sampai 27 September. Jadi hanya dalam waktu berapa hari ini Bapak Ibu? 9 hari ya, 10 hari ya. Jadi hanya waktu 10 hari. Ini nanti silahkan akan dijadwalkan untuk masing-masing madrasah ya. Jadi, intinya dalam rentang waktu ini madrasah Bapak Ibu akan dilakukan visitasi 19 sampai 27 September. Kemudian workshop penetapan hasil visitasi 28 sampai 30 September itu penetapan ya. Nanti setelah penetapan Bapak Ibu akan
Setelah ditetapkan, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan melaksanakan BIMTEK. Jika berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, itu yang mengikuti BIMTEK adalah kepala dan bendahara di ibu kota provinsi ya, luring Bapak Ibu. Mekanisme visitasi kegiatan dilakukan secara tatap muka melalui kunjungan langsung ke madrasah. Dalam kasus suatu daerah kondisi tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena faktor bencana alam atau halangan lain yang menghambat, maka pelaksanaan kegiatan perlu dikonsultasikan dengan PPK PMU ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian materi Bapak Ibu. Kegiatan visitasi ini apa yang dilakukan? Yang pertama, sebelum berangkat petugas melakukan koordinasi dengan madrasah sasaran kegiatan terkait waktu visitasi dan verifikasi bisa melalui kontak HP, WA ataupun email. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sesuai instrumen di lampiran nanti ya. Kita akan bahas juga nanti apa yang akan divisitasi ya Bapak Ibu, materinya apa sih visitasi itu. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil visitasi melalui aplikasi seleksi BKBA, nanti ada aplikasinya. Kemudian yang keempat, mendampingi madrasah penerima BKBA untuk mengisi rencana pemanfaatan dana BKBA melalui aplikasi RKAM. Jadi melalui RKAM ya Bapak Ibu, tutorialnya juga sudah ada ya di channel ini. Silakan bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, itu pelaporan hasil visitasi ini oleh petugas ya. Kita lewati untuk petugas. Nah, setelah visitasi, ini ada monitoring juga, monitoring visitasi Bapak Ibu. Kegiatan visitasi madrasah ini dimonitor oleh pejabat. Ini pejabat ya, oleh pejabat. Selain visitasi juga ada monitoring visitasi Bapak Ibu. Ini terkait biaya. Ini aplikasi yang digunakan melalui Aman, kemudian melalui aplikasi BKBA, ada 2 aplikasi. Ini untuk pelaksanaan visitasi, terutama untuk visitator ya, terutama untuk visitator. Ini lampirannya kita lihat Bapak Ibu, instrumennya, instrumen visitasi madrasah. Ini ada di aplikasi BKBA, nanti yang di akses oleh petugas visitator ya, aplikasi BKBA ini untuk menginput hasil visitasinya atau verifikasinya. Yang pertama nanti ada data EDM Bapak Ibu dari 5 disiplinan ya. Dari 5 poin EDM ini nanti akan diinput sesuai dengan yang Bapak input di aplikasi EDM RKAM. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah ada data nilai skor EDM setiap madrasah. Ini yang pertama disiapkan ya adalah skor EDM Bapak Ibu. Kemudian ini masih skor EDM SKPM-nya. Nah, data profil madrasah Bapak Ibu ini perlu disiapkan nanti ketika verifikasi atau visitasi. Yang pertama adalah jumlah peserta didik setiap kelas. Ini setiap kelas ya Bapak Ibu. Untuk MI otomatis 1 sampai 6, MT 7 sampai 9, MAK 10 sampai 12. Kemudian jumlah rombongan belajar ya, jumlah rombongan belajar misalnya MI kelas 1 ada berapa rombel begitu Bapak Ibu, kelas 2 berapa rombel, untuk MTS kelas 7-nya berapa rombel begitu Bapak Ibu, untuk MA kelas 10-nya berapa rombel, kelas 11 berapa begitu Bapak Ibu. Ini data ini yang perlu disiapkan. Kemudian yang ketiga, jumlah guru. Yang pertama guru ASN atau guru tetap yayasan, ini digabung jumlahnya berapa, GTY dan ASN yang ada di madrasah. Kemudian jumlah guru keseluruhan, jumlah guru yang memenuhi undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2025. Ini berarti kalau melihat undang-undang guru di sini yang dimaksud yang sudah berkualifikasi S1 ya minimal, karena syarat menjadi guru S1. Kemudian jumlah guru yang sudah terdaftar di EMIS ya, berapa data guru yang di EMIS. Bapak Ibu juga harus memastikan guru yang di EMIS itu berapa Bapak Ibu. Jangan di EMIS dan di real itu berbeda. Kemudian yang keempat, jumlah ruang belajar. Untuk MI misalnya kelas 1 itu ada berapa ruang belajar, kelas 2 ada berapa ruang belajar begitu. MTS juga 7 berapa, 8 berapa, 9 berapa, MA juga demikian. Kelas 10 ada berapa ruang belajar. Ruang belajar, jadi ada tidak rombel, ada jumlah siswa, ada ruang belajar, bedakan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, jumlah toilet yang masih berfungsi.
silakan. Ini nanti butuh datanya juga untuk tim visitasi, Bapak Ibu perlu siapkan dulu supaya mudah ya. Toilet guru ada berapa, toilet siswa ada berapa, siswi ada berapa, total berapa. Jadi bedakan siswa sendiri, siswi sendiri, siswa putra sendiri, putri sendiri, Bapak Ibu. Guru juga sendiri ada berapa. Jika memang bersama berarti salah satu ada yang 0, Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah siswa dalam kategori PDBK berkebutuhan khusus. Nah ini butuh datanya juga untuk kurang dari 6 siswa atau lebih ya, 5 sampai 10 siswa dan seterusnya. Kemudian intinya siapkan ada berapa siswa begitu ya. Ini terkait yang selanjutnya adalah kesesuaian hasil EDM dengan RKAM. Bersama dengan tim inti madrasah lakukan kegiatan berikut. Pada hasil kegiatan A1 sampai A5 di atas, identifikasi capaian indikator yang rendah. Tentukan bersama kegiatan yang dapat meningkatkan capaian indikator yang rendah tersebut dalam dan belum didanai oleh sumber lain. Jadi Bapak Ibu ini juga nanti memetakan ya dari isian yang sudah diisi, mana yang kira-kira bisa dialokasikan dana PKPA ini untuk indikator yang masih rendah ya, yang pencapaiannya masih rendah. Itu nanti silakan karena ini supaya tetap tepat sasaran ya. Nah, jadi yang belum didanai dana pos mana yang sudah mana harus sinkron juga Bapak Ibu, jangan sampai tumpang tindih ada yang sudah didanai dana pos PKPA juga didanai lagi begitu. Yang mana yang paling membutuhkan dari isian EDM itu nanti bisa menggunakan dana PKPA. Bimbingan penyusunan rencana pemanfaatan dana bantuan afirmasi bagi tim inti madrasah dalam melakukan kegiatan tersebut, gabungkan dari kegiatan C dan D di atas sehingga menghasilkan urutan prioritas sesuai kebutuhan nyata. Perkirakan volume pekerjaan, satuan harga, satuan dan total biaya. Pastikan total biaya tidak melebihi 100 juta untuk bantuan kinerja dan 150 juta untuk bantuan afirmasi. Pastikan kegiatan tersebut belum didanai oleh sumber lain. Nah ini masukkan dalam tabel di bawah ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi mengidentifikasi mana yang skor yang rendah yang perlu dilakukan ya sesuai hasil EDM dan belum didanai dengan dana lain. Ini nanti bisa menggunakan dana PKPA, dan yang paling penting silakan pelajari juknis PKPA-nya terlebih dahulu, mana yang boleh mana yang tidak ya. Setelah petugas asesor meneliti kebenaran dan kelayakan tersebut, mintalah tim mengisikan ke dalam aplikasi PKPA. Jadi nanti Bapak Ibu juga login di aplikasi PKPA ya untuk tim untuk menginput rencana penggunaan dananya Bapak Ibu. Ini ada berita acara, ini untuk tim visitator ya. Itu juga nanti ada berita acara yang harus ditandatangani oleh kepala madrasah, oleh komite madrasah ya. Komite dan kepala nanti bertanda tangan dan stempel pada saat selesai melaksanakan visitasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan berbasis aplikasi ya, aplikasi PKPA. Juga nanti kita informasikan caranya ya di channel ini. Untuk itu sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, yang belum tekan lonceng silahkan loncengnya ditekan dulu agar ketika ada update informasi di channel ini Bapak Ibu tidak ketinggalan dan menerima notifikasinya ya. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti video informasi ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.